Oke, mari kita mulai. Jadi gini, sekarang ini kan pencarian minyak dan gas itu makin gila-gilaan ya. Kita ngebor ke tempat-tempat yang lebih dalam, lebih terpencil, lebih sulit dijangkau. Artinya apa? Prosesnya jadi jauh lebih rumit. Dan jujur aja, jauh lebih berbahaya. Risiko yang dihadapi para insinyur itu, wah luar biasa besar. Ribuan meter di bawah kaki kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita bisa mencegah sebuah malapetaka di lingkungan yang sama sekali nggak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri? Disinilah inovasi teknologi jadi kunci, bukan cuma buat efisiensi, tapi yang paling penting, buat keselamatan. Jadi, dalam dunia pengeboran, ada satu ancaman utama yang paling ditakuti, namanya kick. Coba bayangin, Anda lagi ngebor, terus tiba-tiba tekanan dari bebatuan di bawah sana itu mendorong gas atau minyak masuk ke lubang bor Anda. Nah, inilah detik-detik pertama di mana semuanya bisa jadi salah. Dan salahnya itu bisa cepat banget. Intinya begini, kalau kick ini nggak bisa dikendalikan secepat mungkin, dia bisa berubah jadi blowout. Kita semua pasti ingat kan bencana Macondo di Teluk Meksiko? Itu adalah contoh paling tragis tentang apa yang terjadi kalau kick gagal dideteksi dan ditangani. Taruhannya tuh nyawa manusia dan kerusakan lingkungan yang nggak terkira. Oke, jadi kenapa sih kick ini bisa terjadi dan apa yang bikin dia susah banget buat diatasi? Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, yang menarik dari data ini, kita bisa lihat nih biang keroknya. Menurut analisis, penyebab terbesarnya itu kehilangan sirkulasi, porsinya lebih dari 88%. Terus disusul sama berat lumpur yang nggak pas, itu hampir 24%. Dan sekitar 20% karena lumpurnya kecampur gas. Ini semua masalah fisika yang rumit yang harus dihadapi para insinyur setiap detiknya. Sekarang, mari kita lihat metode pengeboran yang lama dan kenapa cara ini punya kelemahan yang bahaya banget dalam mendeteksi ancaman ini. Masalah utamanya itu cuma satu, waktu. Gini, di sumur yang dalam banget, lumpur bor itu butuh waktu berjam-jam untuk naik dari dasar sumur ke permukaan. Artinya, kick bisa aja udah terjadi selama katakanlah 4 jam di bawah sana sebelum ada tanda-tandanya kelihatan di rig. 4 jam! Dalam situasi darurat, 4 jam itu udah kayak selamanya kan? Emang sih ada tanda-tandanya. Mungkin laju alirannya kelihatan naik atau tekanan pompanya turun. Tapi ya itu tadi, karena ada jeda waktu yang panjang, tanda-tanda ini seringkali datangnya telat banget. Dan kadang bisa disalahartikan sebagai masalah operasional biasa. Bahaya kan? Nah, dari sini kita masuk ke bagian pertama solusinya. Sebuah teknologi yang dirancang untuk ngasih para insinyur kontrol yang jauh lebih baik. MPD ini pada dasarnya mengubah total cara ngebor. Jadi, alih-alih cuma ngandelin berat lumpur, MPD ini pakai sistem tertutup yang memungkinkan insinyur untuk menerapkan tekanan balik atau back pressure. Ini ngasih mereka kemampuan untuk menyetel tekanan di dasar sumur dengan sangat akurat. Ibaratnya kayak ngerem sedikit-sedikit supaya semuanya tetap aman terkendali. Dan gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri itu sistem lama yang terbuka ke udara. Di kanan Anda lihat ada yang namanya RCD, alat yang menyegel bagian atas sumur. Ini tuh persis kayak kita pasang semprotan di ujung selang air di taman. Sekarang kita bisa ngontrol tekanan di seluruh sistem dengan presisi luar biasa, bukan cuma dibiarin ngalir gitu aja. Tapi, kontrol yang hebat nggak ada gunanya tanpa informasi yang hebat. Oke, sekarang kita lihat gimana teknologi kedua ini melengkapi gambaran besarnya. Jadi meskipun MPD ngasih kita setirnya, para insinyur ini tetap aja kayak nyetir sambil merem. Kenapa? Soalnya mereka masih menghadapi masalah jeda data tadi. Mereka bisa ngontrol dari permukaan, tapi bahayanya kan ada ribuan meter di bawah. Mereka butuh mata dan telinga di dasar sumur. Nah, disinilah wire drill pipe atau WDP masuk. Bayangin aja, setiap batang pipa bor yang panjang itu sekarang punya kabel data super cepat. Kayak fiber optik yang tertanam di dalamnya. Ini menciptakan jalur komunikasi digital langsung dari mata bor di dasar sumur ke permukaan. Ngirim data secara instan. Dan coba lihat bedanya, jauh banget. Cara lama kayak pulsa lumpur itu super lambat. WDP di sisi lain, kecepatannya 200.000 bit per detik. Ini bukan cuma perbaikan biasa ya, ini lompatan kuantum. Ibaratnya kita ganti koneksi telepon jadul ke internet fiber optik super kencang. Lalu, apa yang terjadi kalau kita gabungin dua teknologi canggih ini? Kontrol presisinya MPD sama data super cepatnya WDP. Wah, hasilnya sesuatu yang revolusioner. Jadi gini cara kerjanya, simple aja. WDP terus-terusan ngirim data tekanan dari dasar sumur.
Di permukaan, sistem MPD otomatis langsung analisis data ini dan secara instan menyesuaikan tekanan balik untuk menjaga sumur tetap stabil. Ini mengubah proses yang tadinya reaktif dan tergantung manusia menjadi sebuah sistem keamanan otomatis yang proaktif. Dan ini bukan teori doang loh, ini udah diuji coba. Di Sumur Nagar 1 di Laut Andaman, kombinasi ini memungkinkan komputer MPD untuk mengkalibrasi ulang modelnya setiap 2 detik berdasarkan data langsung dari dasar sumur. Setiap 2 detik. Tingkat akurasi kayak gini tuh belum pernah ada sebelumnya di dunia pengeboran. Oke, kita udah lihat teknologinya, kita udah lihat cara kerjanya, tapi hasilnya di dunia nyata gimana? Nah, ini dia intinya, bagian yang paling penting. Jadi, pertanyaannya sekarang, seberapa jauh lebih aman sih pengeboran pakai teknologi ini? Apa semua kerumitan dan biaya tambahan ini beneran sepadan dengan hasilnya? Hasil pertama benar-benar luar biasa. Kemungkinan terjadinya kick ya, insiden awal yang berbahaya itu berkurang 23 kali lipat. 23 kali. Ini peningkatannya masif banget. Tapi, ini dia angka yang paling bikin kaget. Kemungkinan kick itu berubah jadi blowout yang dahsyat berkurang sampai 97 kali lipat. 97! Hampir 100 kali lebih aman. Ini benar-benar mengubah segalanya dalam manajemen risiko pengeboran. Ini game changer. Pada akhirnya, seperti yang disimpulkan sama riset ini, gabungan antara MPD dan WDP itu beneran ngasih lompatan besar dalam hal keselamatan. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa untuk tantangan yang paling berbahaya sekalipun, solusi yang paling cerdas seringkali datang dari teknologi yang memungkinkan kita untuk melihat dan bertindak lebih cepat daripada bencana itu sendiri.